Dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang perlukah surat keterangan sembuh bagi OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta. Pertanyaan ini sebenarnya dipicu oleh sebuah pertanyaan dari teman saya, seorang OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta, di mana dia tergabung dalam sebuah LSM Difabel. Jadi di Kabupaten Tegal ada LSM Difabel, di mana di dalamnya itu termasuk menampung orang-orang aspirasi dari orang-orang yang pernah mengalami kusta. Jadi orang yang pernah mengalami kusta kan ada efek atau ada dampak atau ada komplikasi cacat tingkat 2. Nah, itu kan termasuk golongan difabel. Jadi bagi teman-teman OYPMK di seluruh Indonesia, kalau misalkan Anda mengalami cacat tingkat 2 sebagai komplikasi dari stadium reaksi, Anda bisa bergabung untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi Anda ke dalam LSM-LSM di kabupaten Anda. Barangkali ada ya. Anda juga bisa nanya ke dinas sosial, apakah ada LSM-LSM yang menaungi difabel, di mana difabel di dalamnya juga termasuk OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Untuk apa sih bergabung dengan asosiasi tersebut? Satu, Anda bisa menyuarakan aspirasi, misalkan ingin adanya latihan kerja bagi orang-orang yang difabel, misalkan orang yang mohon maaf ya sudah terjadi kiting dan sebagainya, kan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa nggak sih adanya pelatihan-pelatihan kerja untuk itu dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasi, misalkan untuk fasilitas di pemerintahan untuk adanya jalur khusus untuk orang-orang yang difabel, terus untuk bisa mengupayakan desa inklusi dan sebagainya. Banyak keperluan untuk Anda bergabung ke asosiasi atau LSM tersebut ya. Oke, kembali ke pertanyaan. Jadi teman saya ini seorang OYPMK, karena dia bergabung dalam sebuah LSM, dia menyuarakan aspirasi dari teman-teman yang lain, OYPMK yang lain. Nah, salah satunya adalah mereka menginginkan adanya surat keterangan sembuh. Untuk apa? Yang pertama, mereka mau melamar pekerjaan, sedangkan calon bosnya ini khawatir. Nah, ini Anda pernah mengalami kusta, kalau misalkan bergabung di perusahaan saya, nanti takutnya menularkan ke yang lain. Nah, itu ada stigma tersebut. Yang kedua, ada OYPMK yang mau menikah, sedangkan calon mertua atau calon keluarga mertuanya, calon keluarga istri atau calon keluarga dari suaminya takut. Nah, ini orang kena kusta, nanti takut menular ke keluarga sini, gimana nih, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak ketakutan atas stigma tersebut, sehingga memunculkan keinginan untuk gimana sih ya, bisa nggak puskesmas atau dinas kesehatan mengeluarkan sebuah sertifikat atau surat keterangan yang menerangkan bahwa OYPMK tersebut telah sembuh dari kusta dan tidak menularkan. Nah, ini saya jawab dalam video ini karena ini bisa jadi menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di Indonesia yang mungkin ingin menyuarakan hal yang sama, ya kan? Ingin adanya surat keterangan tersebut nih, biar misalkan bisa ngelamar kerja dimanapun, bisa enak, biar tidak terkena stigma sosial dan sebagainya. Atau yang ingin mencari jodoh, tidak ada stigma-stigma dari calon keluarga istri atau calon keluarga suami. Nah, jadi gini guys, kembali ke definisi sembuh, Anda harus menyimak video saya yang berjudul Apakah Kusta Bisa Sembuh? Tanda tanya. Ini video paling penting ya, karena paling sering ditanyakan oleh para OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Jadi di situ saya jelaskan bahwa definisi sembuh itu sendiri ada 3 perspektif. Yang pertama, sembuh sama dengan RFT atau release from treatment. Begitu orang sudah bebas dari pengobatan, selesai pengobatan, maka di situ dikasih label sembuh, sama dengan sembuh. Nah, ini ada orang-orang yang mengartikan RFT sama dengan sembuh. Perspektif yang kedua, sembuh itu sama dengan tidak ada gejala sisa. Gejala sisa di sini berarti tidak ada gejala, misalkan bercaknya harus kembali seperti semula, warna kulitnya, atau misalkan mati rasanya harus kembali seperti semula, jadi terasa kembali. Itu artinya mereka mempersepsikan bahwa sembuh itu harus seperti itu. Kalau misalkan bercaknya masih ada, dianggapnya nggak sembuh. Perspektif yang ketiga, sembuh itu diartikan tatkala tidak ada gejala sisa. Setelah minum obat selesai, dia maunya nggak ada gejala sisa, termasuk adalah gejala reaksi. Tatkala mereka timbul reaksi, lalu mereka akan protes. Nah, ini jadi ada 3 perspektif kata sembuh. Nah, kalau saya sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebagai pengelola program, saya tidak setuju dengan kata sembuh. Kalau dia RFT, ya saya akan ngomong dia RFT. Kenapa? Karena takut menjadi blunder. Blunder itu sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang akhirnya menjadi bencana bagi banyak orang, termasuk bagi yang membuat kebijakan tersebut. Kalau misalkan saya ngomong sembuh ya, Anda selamat, Anda sudah sembuh, padahal hanya RFT atau release from treatment atau bebas pengobatan atau selesai pengobatan. Tiba-tiba yang pertama Anda relapse. Kan ada kemungkinan relapse. Kalau WHO sudah mengestimasi angka relapse itu untuk pasien PB itu 1,07 ya. Sedangkan untuk pasien MB itu 0,77. Nah, itu artinya pasien PB juga malah lebih tinggi risikonya untuk terjadi relapse. Nah, kalau relapse gimana? Nanti balik lagi kan? Loh, katanya sudah sembuh, kok saya relapse? Nah, yang kedua, misalkan ada terjadi reaksi. Loh, katanya sudah sembuh, kok saya terjadi reaksi? Ini ada gejala-gejala seperti ini, peradangan dan sebagainya, kakinya sakit, demam dan sebagainya. Itu nanti diprotes lagi. Yang ketiga, gejalanya tidak gejala
sisanya itu masih ada, misalkan tadi ada mati rasa, ada bercaknya dan sebagainya, dan itu sulit kembali untuk seperti semula. Lalu nanti ada orang protes lagi, loh katanya sembuh, tetapi kok kenapa ini kok bercaknya nggak hilang-hilang dan sebagainya. Jadi kalau kita mengeluarkan surat pernyataan atau surat keterangan dari puskesmas atau sebuah sertifikat yang menerangkan bahwa Anda OYPMK nama, tempat tanggal lahir, alamat sudah sembuh, itu resikonya tinggi sekali. Justru itu akan menjadi blunder dan akan balik lagi, akan menimbulkan malah emosi tidak percaya kepada tenaga kesehatan, dan itu sangat bahaya sekali. Jadi kalau pendapat saya sebagai wasor di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, saya tidak setuju untuk mengeluarkan sebuah sertifikat atau surat keterangan bahwa Anda sudah sembuh. Kalaupun bisa, kalaupun saya support, puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa OYPMK ini sudah RFT. Jadi misalkan gini, surat keterangan atau surat pernyataan ya dari Kepala Puskesmas A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Puskesmas A menyatakan bahwa nama OYPMK, siapa namanya, tempat tanggal lahir, di mana alamatnya, bahwa yang bersangkutan ini telah menjalani pengobatan kusta dan dinyatakan RFT atau release from treatment atau bebas pengobatan pada tanggal sekian, tanda tangan, cap, stempel. Nah, itu masih logis kalau misalkan kita bikin seperti itu. Artinya kita menyatakan bahwa OYPMK ini memang sudah selesai pengobatan, dan memang sudah selesai pengobatan. Adapun resiko setelah itu misalkan dia relapse dan sebagainya, masih bisa terjadi. Ya kan? Adapun setelah itu masih terjadi reaksi dan sebagainya, memang bisa. Adapun setelah itu misalkan gejala mati rasanya, bercaknya masih ada dan sulit kembali seperti semula, ya memang itu faktanya seperti itu. Jadi artinya kita tidak mengeluarkan sebuah statement, pernyataan yang akan menjadi sebuah polemik di masyarakat, daripada kita ngomong Anda sembuh, tidak menularkan, loh ternyata masih terjadi resiko-resiko seperti itu, gimana, ya kan? Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman wasor di kabupaten lain atau di puskesmas lain. Ya, barangkali ada OYPMK yang meminta surat keterangan tersebut dibikin aja, tetapi pernyataannya juga pernyataan sudah RFT gitu aja. So, untuk teman-teman OYPMK dimanapun Anda berada di Indonesia, kalau misalkan Anda membutuhkan surat pernyataan tersebut, minta saja ke puskesmas. Mas, ini kan saya sudah selesai pengobatan. Kan tidak ada surat atau pernyataan yang menyatakan bahwa saya selesai pengobatan. Mohon dong, saya minta tolong dibikinkan surat pernyataan selesai pengobatan atau RFT, release from treatment. Tujuannya saya untuk melamar pekerjaan, Mas. Saya takutnya kalau tidak ada surat ini saya ditolak. Atau saya mau menikah, Mas. Ini kayaknya biar membuat calon mertua saya tetep atine kayak gitu ya. Nah, silakan minta saja ke puskesmas dan saya yakin puskesmas mau membuatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.